Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. Prosesi wisuda telah usai. Ray masuk ke dalam kamar dan merebahkan tubuhnya yang lunglai. Ponsel di atas nakas bergetar. Ray meraih ponsel itu lalu membacanya. Kapten Wahyu. Ray langsung membaca isi pesan di dalam ponsel itu. Ray, kamu direkrut oleh beberapa maskapai Indonesia. Kalau kamu berminat, masukkan CV kamu ke saya. Baik, Kap. Besok saya usahakan selesai dan menyerahkannya pada Kapten Wahyu. Terima kasih infonya, Kap. Dengan badan yang masih lemas, Ray bangkit dari tempat tidur dan segera menyusun persyaratan untuk masuk sebagai pilot atau co-pilot seperti cita-citanya. Ya ampun, Nak. Istirahat dulu lah. Itu kan bisa nanti lagi. Iya, gak apa-apa, Mah. Masalahnya nanti malam Ray harus ke rumah sakit. Ray udah janji sama Adara. Ya udah, Mama bantu ya. Gak usah, Ma. Mama istirahat aja. Ya udah, kalau gitu Mama ke kamar ya, Ray. Iya, Ma. Nadine berlalu pergi. Sedangkan Ray membereskan berkas yang ia butuhkan untuk hari esok. Seketika pandangannya terasa kabur. Kepalanya terasa pusing. Duh, kepala gue kenapa ya? Ia membaringkan tubuhnya dan memejamkan mata sejenak. Sekitar setengah jam Ray memutuskan untuk mandi. Karena ia harus pergi ke rumah sakit untuk menemui Adara. Ray meraih handuk dan bergegas mandi. Selesai mandi, Ray membuka lemari dan mengambil baju beserta celana yang akan ia kenakan. Seperti biasa, Ray mengambil celana jeans dan kaos yang ia double oleh sweater. Kenapa masih pusing ya? Ray tidak menghiraukan sakitnya. Ia ingin memenuhi janjinya pada Adara, gadis yang sangat mirip dengan Jovanka. Ray berangkat tanpa meminta izin pada Nadine, karena Nadine masih tertidur dalam kamarnya. Reina juga tak terlihat. Sepertinya Reina juga masih terlelap di kamarnya. Bang, kalau mau tanya bilang aja Ray ke rumah sakit jenguk Adara ya. Baik, Mas Ray. Ray melesat di bawah langit malam yang menaunginya. Sialnya, di perjalanan kepalanya kembali sakit. Ia merasa pusing sehingga ia tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya. Akhirnya mobil itu menabrak pohon dan Reina pingsan di dalam mobil itu. Sial, baru juga balik ke Jakarta udah kemalaman. Gak ada angkut lagi. Keluh Devin yang baru tiba di Jakarta. Devin berjalan kaki menyusuri arah rumahnya yang dulu, yang memang agak jauh dari jalan utama. Sehingga apabila ia kemalaman, Alamat harus berjalan kaki karena tidak ada angkot yang masuk sampai ke dalam kompleks rumahnya. Kalau aja motor gua ngerusak, jalan kaki kayak gini gue. Tuh mobil ngapain dipepetin sama pohon? Jangan-jangan lagi mesum nih. Gua intip Devin berjalan ke arah mobil yang terparkir berdempetan dengan pohon. Dengan mengendap-endap, ia mengintip dari kaca luar mobil. Ternyata cuma ada orang sendirian doang. Ngapain juga dia tidur di mobil? Bang, woi, bangun bang. Ngapain lo tidur di mobil? Lo gak punya rumah? Devin nyerocos sembari mengintip mirip emak-emak yang lagi menginterogasi anaknya. Mulus banget molornya. Bang, woi, bangun woi. Lagi-lagi Devin membangunkan orang yang ada di dalam mobil itu. Wah, apa dia korban kecelakaan? Dengan cepat Devin membuka paksa pintu mobil yang berwarna hitam. Ia mendapati lelaki yang pingsan di dalam sana. Devin berusaha tak panik. Sebisa mungkin ia memeriksa keadaan laki-laki yang pingsan dalam mobil hitam itu. Ia memeriksa nadi dari tangan lelaki itu. Masih normal. Devin memindahkan lelaki itu ke kursi belakang dan ia memacu mobil itu menuju rumah sakit. Untung saja mobilnya tidak rusak. Dengan laju mobil yang kencang, akhirnya Devin menemukan klinik kecil dan ia langsung meminta bantuan pada tim medis.
Tolong, ada korban kecelakaan. Tim medis pria pun langsung menurunkan korban dan memasukkan ke IGD. Ini mas, ponsel korban. Oh iya, mas urus administrasinya ya. Pintu pun ditutup. Gimana gue isi data korban? Kenal aja kagak. Handphone yang ada di dalam genggamannya bergetar. Devin pun melihat nama yang tertera pada panggilan masuk. Mama. Mungkin ini ibu dari pasien. Dengan cepat Devin mengangkat telepon itu dan terdengar suara dari sana. Ray, kamu di mana? Maaf tante, saya Devin. Tante bisa datang ke klinik kencana? Loh, memangnya ada apa? Ini kan nomor ponsel anak saya. Kenapa bisa ada di tangan orang lain? Putri tante kecelakaan. Saya menemukan putri tante pingsan. Mobilnya menabrak pohon. Ya udah, tolong jaga putra saya ya, Nak Devin. Saya akan segera ke sana. Setelah mengurus data pasien sementara, Devin kembali duduk di ruang IGD. Tak lama kemudian ada seorang ibu parubaya dan seorang gadis cantik bersamanya. Mereka mendekat ke ruang IGD itu. Apa mungkin itu orang tua pasien yang bernama Ray? Maaf, Nak Devin? Iya tante, saya Devin. Tante ibunya korban. Iya, Ray anak saya. Gimana keadaannya Nak Devin? Belum ada dokter yang keluar dari dalam tante. Ditungguin aja, mungkin sebentar lagi selesai penanganannya. Devin melihat wajah tegang dan pucat pada wanita parubaya itu. Begitupun dengan seorang gadis yang bersamanya. Astaga, saya sampai lupa. Perkenalkan, nama saya Nadine dan ini putri saya Reina, adik kembarnya Reina. Salam kenal Tan, Reina. Saya Davin. Akhirnya pintu ruang IGD terbuka. Nadine, Reina dan Davin langsung menghampiri dokter itu. Gimana keadaan putra saya, Dok? Ada keluarganya? Iya, saya ibunya. Mari ikuti saya. Ujar dokter itu dan melenggang pergi menuju ruang kerjanya. Nadine mengikuti dokter itu, sementara Reina dan Davin masih stay di depan ruang IGD. Silakan duduk. Ray belum sadar, Bu. Menurut analisa saya, tidak ada yang harus ditakutkan, karena semua baik-baik saja. Tapi seumpama jika ia sudah sadar dari pingsan, ada kemungkinan ia akan hilang ingatan sementara. Tapi semoga saja itu tidak terjadi, karena saya memeriksa keseluruhan dan semua baik-baik saja. Hanya ada luka di kening yang cukup parah, mungkin terbentur ketika mobilnya menabrak sesuatu. Jadi saya harus gimana, Dok? Ibu tinggal menunggu pasien saja siuman. Semoga semua baik-baik saja. Kalau ia masih mengingat orang-orang di sekitarnya, berarti tidak ada yang harus dikhawatirkan. Baiklah, Dok, terima kasih. Nadine berjalan gontai kembali ke ruang IGD. Ada rasa takut dalam dirinya seumpama Ray amnesia. Dengan ragu Nadine masuk ke dalam ruang IGD itu, di mana Ray sedang terbaring. Ray, Mama. Terima kasih Tuhan. Putraku tidak amnesia. Mama kenapa? Gak apa-apa sayang. Kamu ingat ini siapa? Ingat lama. Nana kan adik kembar Reina. Mama kenapa sih? Gak apa-apa. Ya udah Ray istirahat aja dulu. Dev, thanks ya. Lu udah nyelamatin gue. Iya, santai aja bro. Gue balik ya, udah ada keluarga lu sekarang. Dev, gue minta nomor telepon lu. Gue utang budi sama lu. Ya elah bro, santai aja kali. Mana nomor HP lu, Dev? Jangan pura-pura lupa. Devin pun menuliskan nama dan nomor handphonenya di ponsel Reina. Tuh, udah gue masukin sama profil Devin. Gue balik sekarang ya. Mari Tante, Reina. Devin pun berpamitan. Sementara di rumah sakit lain ada Adara yang sedang menunggu Reina. Wajah kesalnya semakin terlihat tatkala dirinya sering melihat ponsel. Gak ada kabar dari Kak Ray. Apa dia lupa ya? Atau dia sibuk? Sayang, kok belum tidur? Udah malam loh. Belum ngantuk mah, Mama tidur aja duluan. Kamu nungguin Reinan ya? Idih, Mama apaan sih? Itu wajahnya merah. Udah deh, Adara mau tidur aja. Adara memalingkan wajah dari Lydia. Ia pun tersenyum karena mamanya ternyata tahu sikapnya ketika ia mulai malu. Adara memejamkan mata, tapi angannya masih teringat akan Reina.
Seandainya Kak Renan gak bisa datang, kenapa gak kirim pesan? Ngapain juga dia minta nomor HP-ku kemarin? Gawai Adara bergetar. Ia meraih gawainya dan mengusap layar itu. Nomor tadi kenal. Siapa? Adara menekan pesan dari ponselnya. Maaf Dara, gue gak ke rumah sakit untuk nemuin lo. Gue kecelakaan ketika perjalanan ke rumah sakit. Kak Re. Tapi belum tentu juga ini pesan dari Kak Re. Adara kembali mengetik pesan singkat untuk nomor yang tak dikenal itu. Maaf, kamu siapa? Ini gue, Renan. Tapi lo gak usah khawatir, gue baik-baik aja. Cuma sedikit lecet. Ya Tuhan, maafin aku ya Kak Re. Ini semua pasti gara-gara aku deh. Bukan, emang ini salah gue. Gue kurang berhati-hati jadi nabrak pohon. Ya udah, lo istirahat. Gue juga mau istirahat dulu, udah malam. Night, Dara. Good night, Kak. Adara tersenyum menerima kabar dari Renan. Tapi ia juga khawatir dengan keadaan Ray sekarang. Adara mengintip sedikit ke arah Lydia. Ternyata mamanya terlihat masih tertidur di atas sofa, sedangkan sang papa entah kemana. Malam semakin larut. Suasana di rumah sakit pun sangat sepi. Hanya terdengar tetesan cairan infus dan detak jarum jam dinding yang masih didengar. Adara memejamkan matanya dengan sedikit rasa tenang, karena Ray telah menghubunginya hari ini. Semoga kamu baik-baik aja, Kak. Batin Adara sambil mendekap ponsel di dadanya. Jo langsung naik ke kamarnya setelah pulang dari Jakarta. Ia menolak untuk diantarkan Devin pada malam itu. Badannya terasa lelah. Jovanka membaringkan tubuhnya di atas tempat tidur dan ia pun langsung tertidur pulas. Ia terbangun dari mimpi buruknya. Keringat mengucur begitu deras dari punggung dan wajahnya. Kenapa aku memimpikan Kak Renan? Apakah aku sangat merindukan dia? Jovanka mengatur nafas yang memburu karena mimpi buruk. Hawa panas malam ini membuatnya semakin gerah. Ia turun dari tempat tidurnya dan berjalan ke balkon kamar. Hilir angin malam ini telah menyentuh tubuhnya. Sejenak, ia menikmati langit malam tanpa bintang. Sang rembulan pun entah bersembunyi di mana. Jovanka merasa gelisah akibat mimpi buruknya. Kenapa aku hanya mimpi Renan? Sedangkan suamiku sendiri tidak pernah hadir dalam mimpiku. Tiba-tiba pandangan matanya tertuju pada nakas. Di sana ada benda pipih yang menyala. Jo masuk kamar lalu meraihnya. Mas Alex. Jo menggeser layar ponsel itu dan raut wajah tampan pun terlihat dalam benda pipih tersebut. Malam sayang, udah tidur ya? Udah mas, tapi kebangun. Duh, maaf ya Jo, aku ganggu tidur kamu. Bukan karena video call mas kok. Lalu? Udaranya panas mas, aku keringetan. Loh, memang AC-nya rusak sayang? Enggak, cuma tadi aku lupa nyalain. Nih, barusan aku udah nyalain. Oh ya udah, kamu istirahat lagi ya. Maaf ya, aku udah ganggu. Gak apa-apa mas. Mas, kapan pulang? Alexi tersenyum. Belum tahu sayang, tapi kalau pulang sepertinya aku ambil pesawat ke Jakarta turun di sana deh. Kenapa? Mau main dulu di Jakarta. Dasar. Ya udah, katanya mau tidur. Aku juga mau tidur lah. Iya mas. Ponsel mati dan menyisakan gambar boneka beruang sebagai wallpaper dalam ponselnya. Maaf mas, aku tadi bohong. Aku gak mau menyakiti kamu. Biarlah aku sendiri yang terluka dalam hubungan ini. Tapi kebaikanmu sudah membuat hatiku luluh. Aku mulai bisa menerima keberadaanmu sebagai suamiku. Tapi kamu belum bisa mengisi relung di hatiku, mas. Jo menarik selimut. Ia sengaja membuka pintu yang mengarah ke balkon kamar terbuka. Matanya masih menatap langit malam di dalam kamar. Entah jam berapa Jo tertidur. Ia terbangun ketika terdengar ponselnya tak henti bergetar. Jo mematikan alarm dalam handphonenya dan bergegas ke kamar mandi. Waktu telah menunjukkan pukul 6 pagi. Ia bergegas membuka lemari
mengambil baju kemeja dan celana jeans untuk pergi ke kampus. Pakaian sudah lengkap terpakai. Jo duduk di kursi rias dan memulai memoles sedikit wajahnya dengan make up natural. Semakin fresh wajahnya di pagi ini. Ia pun menyisir rambut yang cukup panjang itu dan mengikatnya bak ekor kuda. Terakhir, ia menyemprotkan parfum ke leher dan pergelangan tangan. Jo membuka handle pintu kamar, kemudian menuruni anak tangga. "Sarapan dulu, sayang," ujar sang mama yang sudah berada di meja makan bersama papanya. "Iya, Mah." Jovanka menghampiri mereka dan duduk di kursi dalam satu meja bersama. Seperti biasa, Jo mengambil roti tawar dan meminum susu coklat hangat sebagai pengganjal perutnya sebelum memulai aktivitas. "Pa, Ma, Jo ke kampus ya. Hati-hati." Jo melesat ke kampus dengan mobil merahnya. Entah kenapa hatinya terus teringat Reynan. "Apa aku telepon Ray aja ya? Enggak. Aku udah jadi istri orang. Tapi aku khawatir." "Pa, Ma, Jo ke kampus ya. Hati-hati." Jo melesat ke kampus dengan mobil merahnya. Entah kenapa hatinya terus teringat Reynan. "Apa aku telepon Ray aja ya? Enggak. Aku udah jadi istri orang. Tapi aku khawatir." Jovanka gundah dengan perasaannya saat ini. Di satu sisi ia ingin mengetahui kabar Reynan saat ini. Dan di sisi lain, ia sadar kalau dirinya sudah menjadi istri orang. Hingga tak terasa perdebatan batin itu membawanya hingga ke kampus. Jo turun dari mobil dan memasuki koridor kampus dan berjalan menuju ruang kelasnya. Biasanya ada menjahiliku, tapi sepi juga tanpa Devin. Ia merasa sendiri ketika ia mulai menerima keberadaan Alexi di sisinya. Alexi malah pergi ke Singapura. Hadirnya sosok Devin yang dapat membuatnya kesal dengan segala tingkah absurdnya dapat membuat Jo tertawa. Ia pun meninggalkannya. Sepi, walau baru 1 hari Devin tak berada di kampus. Jam kampus telah selesai. Semua teman-temannya sudah membubarkan diri. Sementara Jovanka masih berada di dalam kelas. Matanya tertuju pada kelas Devin. Biasanya Devin terlihat keluar dari pintu sana. Tak terasa air bening itu jatuh membasahi meja kampus. "Tuhan, kenapa Engkau selalu menjauhkanku dari lelaki yang bisa membuatku tersenyum? Devin yang ngeselin pun udah hilang. Engkau tidak adil terhadapku." Jo terperanjat ketika ponsel yang ia taruh di atas mejanya bergetar. Ternyata Devin melakukan panggilan video. Netra Jo membulat ketika melihat nama Devin menghubunginya. Dengan cepat Jovanka mengusap air mata yang ada di pipinya dan mengusap layar ponsel itu. "Hai Jo," sapa Devin melambaikan tangan dari sana. Devin terlihat mengenakan jas putih seperti seragam seorang dokter. Jo tersenyum. "Oh, lo kenapa? Kayak habis nangis. Ada yang jahatin lo?" Jo menggeleng. "Lalu? Sepi." Lo kehilangan gua." Jo mengangguk dan air matanya menetes. "Jo, lo nangis?" Dengan cepat Jo mengusap air mata di pipinya. "Dih, GR." Devin terdiam. Ia memperhatikan Jovanka dari dalam telepon. "Gak usah bohong. Walau gua orang yang paling nyebelin menurut lo, tapi gua tahu perasaan lo kayak gini." Baik Jovanka dan Devin hanya terdiam. Mereka sibuk dengan asumsinya sendiri. "Jangan nangis lagi ya Jo. Gue janji, ketika libur rumah sakit, gue pasti ke Bandung." "Janji?" "Cie, ngarep tuh." "Devin!" Seperti biasa Jovanka teriak kesal dengan mata yang membulat. Ya udah, gue lanjut tugas ya. Jam istirahat gue bentar lagi habis. Jangan nangis lagi. Bye. "Devin." "Apaan?" "Thanks ya, kamu udah hibur aku hari ini. Bye." Jovanka mematikan video call-nya dan bergegas pulang. Ia melewati koridor kampus, berjalan dengan mata terfokus ke tiap titik sudut, di mana Devin selalu menggodanya dengan kejahilan yang Devin miliki. Yang sok tahu menilai perasaan orang,
dan hal lain yang terkadang membuat Jovanka kesal. Tapi di balik semua itu ada rindu pada hatinya. Sialnya rindu itu terasa ketika Devin sudah jauh darinya dan entah bisa bertemu lagi atau tidak. Sementara Devin juga sudah bekerja di salah satu rumah sakit di Jakarta. Dia memang pintar. Tak ayal tidak sulit baginya untuk mendapatkan pekerjaan sebagai dokter karena di kampus sering menyambut juara mahasiswa terbaik dengan nilai-nilai tinggi di segala bidang. 1 minggu pun berlalu, Jo memutuskan untuk kembali pulang ke rumah mertuanya. Merasa tak enak kalau terlalu jauh dari rumah itu, walau dari Alexis sendiri juga tidak pernah mempermasalahkannya. "Mah, Jo berangkat ya?" tuturnya sambil membawa travel bag di tangannya. "Iya, hati-hati ya sayang. Salam untuk mertuamu. Mama, papa pasti berkunjung ke sana lain waktu." "Iya, Mah." Jo memeluk sang mama, terasa hangat dan menenangkan apabila berada dalam pelukan mamanya. Jo melesat menggunakan mobil merah menuju rumah sang mertua. Hingga akhirnya mobil itu telah sampai di rumah yang besar dan megah. Ia mengingat ketika awal ia datang ke rumah itu bersama suaminya yang kini masih berdomisili di Singapura. "Mas, aku merasa sendirian di sini." Batin Jo tepat berdiri di depan pintu rumah mertuanya. Seketika pintu terbuka. "Mama!" Olsen memanggil dan memeluk Jovanka. "Olsen kangen sama Mama." Jo tersenyum melihat anak lelaki yang berada dalam pelukannya. "Mama juga kangen sama Olsen. Olsen sehat kan?" ujar Jovanka sambil menatap haru bocah lelaki itu. "Olsen sehat, tapi sepi. Kalau Mama gak ada di rumah, Mama, nenek, aku semuanya sibuk di rumah sakit. Om Alex yang paling baik pun udah gak ada lagi di rumah. Ma, Om Alex kapan pulang sih? Olsen kangen." Lagi-lagi Jovanka tersenyum. "Mama juga belum tahu Om Alex pulangnya kapan sayang. Ya udah, kita masuk yuk." Bocah itu pun mengangguk. "Di, tolong bawain travel bag ke kamar ya." "Iya, Non." Dengan segera asisten itu membawa travel bag untuk dibawa ke dalam kamarnya. Sedangkan Jovanka asik bermain bersama ponakan yang memanggil dirinya dengan sebutan Mama. Olsen pun akhirnya tertidur setelah bermain-main dan melepas rindu pada Jovanka. Jo berjalan ke kamar. Pemilik rumah belum ada yang datang satupun. Jo merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Matanya memutar ke setiap sudut kamar. Ia teringat akan Alexi, lelaki berusia matang yang kini menjadi suaminya. Jo membuka kembali lemari bajunya dan mengambil diary warna ungu yang ia taruh di dalam lemari miliknya. Ada yang terjatuh ketika Jo mengambil diary ungu itu. Jo segera mengambil benda kecil yang terjatuh tadi. "Rey?" Ia mengambil kalung berbentuk hati, pemberian dari Reynan dulu. Jo membuka liontin yang di dalamnya terdapat 2 foto. Satu foto dirinya, dan di sebelahnya terselip foto berwajah tampan Reynan. "Rey, kenapa semua orang meninggalkanku? Awal mula kamu yang ninggalin aku, Mas Alex, lalu Devin. Tahu gak sih Rey, kalau aku sangat sayang sama kamu. Kenapa dulu kamu tidak pernah membawa aku pergi? Apa kamu tidak benar-benar menyayangiku? Tapi kenapa aku merasa kalau hatiku hanya milikmu? Bodoh sekali aku yang tidak bisa melupakanmu." Jo membuka sosmednya. Ia melihat status IG dari Salsa tentang foto kenangan mereka sewaktu SMA. Jo menitikkan air mata ketika melihat foto kenangan itu. "Sa, aku kangen. Aku ingin curhat sama kamu." Jo membaringkan tubuhnya. Ponselnya pun ia taruh di atas nakas, lalu memejamkan mata sendu itu. Karena terus banyak mengeluarkan air mata kesedihan. Hidupnya terasa sepi ketika awal pernikahan. Ia merasa jauh dari orang-orang yang ia sayang. Dari orang tua, sahabat, bahkan Reynan, kekasih yang meninggalkannya ketika Jovanka dipaksa untuk menikah. Ponselnya bergetar. Salsa. Netra Jovanka membulat ketika melihat nama Salsa tengah menghubunginya. Bersambung.